Baik, selamat pagi. Hari ini saya akan melakukan presentasi tentang penilaian kondisi jembatan, dan topik yang akan saya angkat hari ini adalah penilaian kondisi jembatan Rangka Baja di Riau dengan metode Bridge Management System. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Afriana Junita Gedang dengan NIM 1723715253 dari kelas 7 PJJC. Dengan topik hari ini akan ada 6 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, metode yang digunakan. Yang keempat, cara pengumpulan data. Yang kelima, hasil dan pembahasan. Yang keenam, kesimpulan. Untuk yang pertama, latar belakang masalah. Jembatan adalah suatu konstruksi yang menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan seperti lembah, alur sungai, saluran irigasi pembuangan, dan sebagainya. Penilaian kondisi jembatan juga merupakan usaha pemeliharaan jembatan untuk mempertahankan usia jembatan dan mencegah terjadinya kerusakan struktur jembatan yang berkelanjutan. Karena hari ini saya akan mengangkat tentang kondisi jembatan Rangka Baja di Riau, saya telah mendapatkan dari data yang saya lihat di Kementerian Pupera 2017 tentang data rutin traffic counting Riau Pekanbaru. Provinsi Riau memiliki 148 jembatan yang termasuk dalam data jembatan yang mendapatkan pemeliharaan pemerintah. Di antara jembatan tersebut terdiri atas jembatan Rangka Baja dan rangka beton bertulang yang telah berumur lebih dari 20 tahun. Banyaknya struktur jembatan mendapatkan perhatian pemeliharaan dan tingkat risiko kerusakan dan perlu adanya peningkatan pemeliharaan. Untuk poin yang kedua, tentang tujuan. Tujuan kali ini adalah tentang mengevaluasi kondisi jembatan Baja di Riau serta untuk mendapatkan tindakan pemeliharaan yang tepat. Yang ketiga, metode yang digunakan. Metode yang digunakan untuk penilaian kondisi jembatan kali ini adalah Bridge Management System. Dengan menggunakan metode Bridge Management System atau BMS ini, kegiatan dapat diatur secara sistematis dan berkala sehingga kondisi jembatan dapat terlihat. Dan juga metode BMS ini peningkatannya dilakukan dengan menilai masing-masing kondisi jembatan serta dilakukan dengan mengkaji beberapa jembatan di Riau dengan kondisi kerusakan dengan risiko yang tinggi. Untuk yang keempat adalah cara pengumpulan data. Cara pengumpulan data untuk metode Bridge Management System kali ini adalah dengan metode kuantitatif, dengan data sekundernya diperoleh dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia. Kemudian, data yang didapat tersebut diinput dan dianalisis dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen jembatan dengan melalui proses penyaringan teknis. Yang kelima adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasannya, di sini saya telah meletakkan tentang tabel nilai kondisi jembatan. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan tentang kriteria teknikal penyaringan untuk jembatan. Sini terdapat parameter, skor, kategori, dan penanganan indikatif. Untuk parameter kondisi dengan skor 0 sampai 2, kategori baik sampai dengan kerusakan ringan, dan penanganan indikatifnya ialah pemeliharaan rutin atau berkala. Yang dengan kondisi dan skor 3 atau kerusakan berat, penanganan indikatifnya ialah rehabilitasi. Kondisi dengan skor 4 sampai 5, kategorinya sudah termasuk dalam kritis atau ambruk dengan penanganan indikatifnya harus diganti. Untuk parameter lalu lintasnya dengan skor 0, kategorinya cukup lebar, jadi penanganan indikatifnya hanya perawatan rutin. Dan skor 5 untuk lalu lintas dengan kategori terlalu sempit, penanganan indikatifnya ialah duplikasi, penggantian, dan pelebaran. Untuk parameter beban, skornya 0 dengan kategori kuat, penanganan indikatifnya ialah
hanya dilakukan perawatan rutin. Dengan beban parameter dengan skor 5, kategorinya tidak memenuhi standar dan penanganan indikatifnya harus dilakukan penguatan atau penggantian. Untuk itu, dengan tabel yang telah saya taruh di sini dengan tabel 2 nilai kondisi jembatan, di sini terdapat nama-nama jembatan, lokasi, panjang, jumlah bentang, lebar, dan bangunan atas, serta tahun pembuatan. Untuk kondisi umum yang telah saya jelaskan tadi, di sini sudah ada penjelasannya dan berapa skor yang didapat dari jembatan masing-masing tersebut. Untuk bangunan atas, kita lihat di sini bahwa jembatan C Siak 2 mendapatkan skor 5, yang artinya sudah masuk dalam kritis atau buruk dan penanganannya harus dilakukan penggantian untuk jembatan tersebut. Untuk lantai bangunan masih untuk jembatan yang sama, yaitu C Siak 2 dengan skor 4. Dia mendapatkan skor tertinggi. Untuk bangunan bagian bawah, di sini banyak yang rusak, contohnya jembatan es jangkang, jembatan parit suak buaya, parit darauf, serta es masjid 1, C Siak 2, dan es Kiap dengan mendapatkan masing-masing skor 3. Untuk daerah aliran sungai, di sini dapat dilihat bahwa yang paling tertinggi adalah parit suak buaya dan parit darauf dengan skor 4. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa jembatan Merangin Es, jembatan Jangkang, jembatan Parak Suak Baya, dan parit darauf penanganannya adalah kritis bangunan atas. Untuk jembatan C Siak 2 sendiri, dia merupakan jembatan dengan kerusakan yang paling parah, yaitu bangunan atas rusak berat, lantai bangunan rusak berat, bangunan bagian bawah rusak berat, serta daerah aliran sungainya rusak ringan. Dan itu untuk jembatan Siak 2 harus dilakukan penggantian, sedangkan jembatan lainnya yang tidak saya sebutkan perlu rehabilitasi dan perbaikan. Data nilai kondisi struktur atas jembatan sudah saya taruh di sini seperti yang saya jelaskan tadi. Nilai kondisi lantai jembatan, diagram untuk nilai kondisi struktur bawah jembatan, dan nilai kondisi aliran sungai jembatan. Yang keenam ialah kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapatkan dari metode Bridge Management System ini, menurut saya dengan aplikasi penilaian kondisi jembatan BMS dapat ditentukan rekomendasi penanganan dengan membuat pesanan berdasarkan skala prioritas. Untuk itu, dapat saya simpulkan bahwa nilai kondisi dari 4 jembatan menggunakan standar BMS adalah 4 bridge, artinya 4 kritis, 6 bridge dengan 3 rusak berat. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk presentasi saya kali ini. Mungkin presentasinya tidak terlalu lengkap, tapi setidaknya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.